Dari Stephen di Gunung Sitoli ingin bertanya, dalam Kejadian 6 ayat 4 dan Ayub 2 ayat 1, apakah anak-anak Allah pada kedua ayat tersebut sama atau berbeda, Pak Pendeta? Saya coba bacakan kedua ayat tersebut. Yang pertama, Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Selanjutnya yang ada di kitab Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ada dua istilah anak-anak Allah, Pak Pendeta. Silakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan ini saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu waktu sempat mengajar di salah satu seminari. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, biasanya saya akan katakan kepada mahasiswa atau mahasiswi itu, wah, ini suatu ayat yang cocok untuk diselidiki. Bagaimana kalau dibuat menjadi sebuah paper atau sebuah artikel? Ini bagus sekali. Tapi karena ini di acara tajam, walaupun kita tidak bisa menjawab, paling tidak ada sedikit tanggapan. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan ini. Coba kita lihat dahulu yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang pertama mengatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Itu Kejadian 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 mengatakan, di muka bumi. Artinya cerita yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini adalah cerita yang terjadi di muka bumi ini, di atas bumi ini. Air bah itu terjadi di muka bumi ini, Nuh berkhotbah di muka bumi ini, Bahtera itu dibangun di muka bumi ini. Maka anak-anak Allah yang disebutkan di sini adalah mereka yang ada di muka bumi ini. Anak-anak manusia adalah mereka juga yang ada di muka bumi ini. Itu yang terjadi. Itu yang sudah dikatakan mulai dari awalnya. Jadi siapakah kira-kira anak-anak Allah yang ada di muka bumi pada saat itu? Mulai dari Kejadian pasal yang keempat, kita sudah melihat mulai ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah Habel yang mengikuti perintah Tuhan, persembahannya diterima, dan Kain yang mengikuti kemauannya sendiri untuk menyediakan persembahan yang menurut dia baik, padahal Tuhan tidak perintahkan hal tersebut. Lalu kemudian Kejadian 4 dilanjutkan dengan keturunan Kain. Lalu kemudian dalam Kejadian pasal yang kelima adalah keturunan dari Set. Jadi sudah ada keturunan Kain yang melakukan kejahatan, lalu ada keturunan Set yang lahir setelah Habel. Jadi ada petunjuk bahwa kita boleh mengambil kesimpulan, entah itu kesimpulan tetap atau kesimpulan sementara, bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-6 yang disebutkan sebagai anak-anak manusia adalah mereka dari keturunan Kain, sementara yang disebutkan dengan anak-anak Allah yang ada di muka bumi pada saat itu adalah yang datang dari garis keturunan Set. Yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 5 kan hanya si ini melahirkan si A, si B, si C, tapi ada banyak orang melahirkan anak laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Itu tidak disebutkan namanya dan ceritanya tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya garis keturunan sampai kepada Abraham, dan nanti dalam perjanjian
lama ini disebutkan dari Abraham sampai kepada Daud, nanti di Matius dari Abraham, Daud, lalu kemudian sampai kepada Tuhan Yesus, itu silsilahnya. Jadi siapa anak-anak Allah yang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini? Mereka adalah keturunan atau manusia yang berasal dari keturunan, dari bukan keturunan Kain, dari keturunan Set. Coba perhatikan, dan anak-anak manusia adalah dari keturunan Kain. Coba perhatikan, ini kesimpulan entah sementara atau tetap, saya masih tetap terbuka terhadap pendapat-pendapat lain berdasarkan ayat-ayat Alkitab kalau ada. Coba perhatikan bahasa atau gaya bahasa yang dituliskan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Disebutkan di sana, anak-anak Allah melihat, jadi ada si A melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi si A melihat bahwa yang B ini cantik, lalu kemudian mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu. Mereka mengambil si B. Ini persis dia punya susunan konsep tata bahasanya ini seperti yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saya mau kita membandingkan ya. Coba kita baca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat, nah, tadi di Kejadian 6 ayat yang kedua, anak-anak Allah melihat, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian, ya. Jadi di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat buah pohon itu baik dan sedap. Lalu apa yang dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ke-2 mengatakan, lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu. Perhatikan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi ini yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kedua, ini mengikuti pola bagaimana Hawa melihat buah itu baik, dia ambil lalu dia makan. Ini pola konsep jatuh dalam dosa. Jadi Kejadian pasal yang ke-6 menggambarkan keadaan yang sama, tapi sekarang bukan hanya Hawa, tapi menggambarkan tentang bagaimana orang melakukan sesuka hati mereka. Mereka melihat, wah bagus, ambil. Wah bagus, ambil. Mereka hanya mengikuti keinginan mata mereka. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, bagian akhir, siapa saja yang disukai mereka. Ini pendahuluan menggambarkan keadaan manusia yang sudah sangat jahat pada saat itu. Kalau tentang Ayub pasal yang kedua, ayat pertama tentang anak-anak Allah, nampaknya sudah pernah kita bahas sedikit bahwa mereka ini adalah merupakan utusan-utusan yang bukan datang dari bumi ini, tetapi utusan-utusan dari penduduk dunia-dunia yang lain. Sudah pernah kita bahas. Lalu mereka bertemu dengan Allah, tapi ada satu yang merasa dia juga perlu ikut. Dan dia juga ada di sana, padahal dia bukan termasuk anak-anak Allah. Dia adalah iblis, dia juga datang, ada di antara mereka. Ada dua golongan, anak-anak Allah, lalu yang mengaku dirinya penguasa bumi ini. Makanya dia katakan, aku dari perjalanan mengelilingi bumi ini, saya penguasa bumi. Ya, itu pembahasannya sudah pernah kita bahas. Dari kedua hal ini, nampaknya walaupun menggunakan istilah anak-anak Allah,
tetapi menunjuk kepada kelompok yang berbeda. Terima kasih.